cukup. Nah, Mister ulangi penjelasannya di bagian yang ini. Oke. Untuk ya, thank you Chelsea sudah mengingatkan. Oke. Untuk menggunakan kata isyarat ini dan itu, maka pertama-tama tugas kita adalah menentukan benda yang akan kita tunjuk itu, sifatnya muzakkar atau muannas. Nah, sifatnya muzakkar atau muannas. Tadi sudah kita bahas bersama-sama cara paling mudah untuk menentukan sebuah kata itu muannas atau muzakkar adalah dilihat keberadaan ta marbutah pada akhir kata tersebut. Kalau tidak ada, maka dia muzakkar. Kalau ada, berarti dia muannas. Dah, gampang ya. Kalau tidak ada, berarti muzakkar. Kalau ada, berarti muannas. Ya. Nah, kalau dia muzakkar, gunakan tabel sebelah kanan. Hadza untuk ini, zalika untuk itu. Kalau dia muannas, gunakan tabel sebelah kiri. Hadhihi untuk ini, tilka untuk itu. Nah, jadi misalkan kalau kita ingin bilang ini adalah buku. Kita tahu buku kitabun ya, di sini buku kitabun, maka gunakan kata hadza. Maka bunyinya menjadi hadza kitabun. Yang berarti ini buku. Hadza kitabun. Ini buku. Ya. Kalau kita ingin bilang itu buku, maka gunakan kata dzalika. Ya, dzalika kitabun. Begitu seterusnya ya. Sampai di sini insya Allah jelas? Oke, jelas ya. Kalau untuk kata benda muzakkar gunakan hadza untuk ini dan zalika untuk itu. Contohnya kitabun, hadza kitabun, ini buku. Dzalika kitabun, itu buku. Nah, untuk kata benda muannas sama, gunakan tabel yang sebelah kiri maksud Mister ya. Gunakan hadhihi untuk ini dan tilka untuk itu. Maka kalau kita bilang hakibatun ini tas ya, sesuai gambarnya tas. Ini tas, maka kita bilang hadza atau hadhihi. Iya, betul. Hadhihi ya. Ini tas. Hadhihi hakibatun. Kalau kita ingin bilang itu tas, kita bilang zalika atau tilka. Oke, thank you. Tilka. Tilka hakibatun. Begitu seterusnya ya. Jadi ini cara menggunakan kata isyarat ya. Hadza, dzalika, hadhihi, tilka, itu semua disebut dengan kata isyarat. Isyarat itu artinya isyarat, menunjuk sesuatu ya. Isyarat, isyaratkan. Nah, cara menggunakannya tadi langkah pertama, tentukan kata benda yang ditunjuk itu muzakkar atau muannas. Yang kedua, setelah jelas muzakkar dan muannasnya, maka tentukan kata isyarat yang sesuai dengan kata benda tersebut. Kalau kata bendanya muzakkar, maka gunakan hadza dan dzalika. Kalau kata bendanya muannas, gunakan hadhihi dan tilka. Oke. Nah, sekarang Mister akan tuliskan 6 buah mufradat. Kalian tentukan gunakan hadza, dzalika atau hadhihi dan tilka ya. Kalian tentukan dia menggunakan apa? Menggunakan hadza, dzalika atau hadhihi, tilka ya. Mister akan tuliskan di layar. Kalian silahkan catat di buka catatan kalian dan nanti upload upload hasil
kerjaannya di Google Classroom. Nanti Mister buatkan halamannya di Google Classroom. Bisa dimengerti? Oke. Ada yang ditanyakan dulu sebelum Mister tuliskan kata yang akan dibuat. Ada yang masih belum paham misalkan. Di mana, bagian mana yang belum paham misalkan. Mister tuliskan lagi urutannya. Saya tidak ada, sir. Oke, thank you. Urutannya adalah tentukan dulu kata benda tersebut muzakkar atau muannas. Kalau sudah ditentukan maka gunakan kata isyarat sesuai kata bendanya, ya. Oke. Silahkan kalian buatkan contoh yang seperti Mister tuliskan itu. Hada kitabun, dzalika kitabun, hadhihi hakibatun, tilka hakibatun. Berarti dari satu kosakata menjadi dua kalimat. Ya, menjadi dua kalimat. Berikut kata bendanya. Ya. Tunggu, nanti akan muncul di layar kalian. Mister ketikkan dulu. Oke, untuk tulisannya tidak bisa diperbesar nih, Mister juga nggak tahu. Ada 6 kosakata, ya. Tentukan dulu muzakkar muannasnya, lalu buat kalimat isyaratnya ini dan itu dari 6 kosakata ini. Oke. Muncul sudah kata-katanya di layar kalian? Ada? Yang pertama kolamun, dari sebelah kanan ya. Kolamun. Kolamun artinya pulpen. Mister tuliskan aja. Kolamun artinya pulpen, ya. Nah, Mister menuliskan artinya dari kiri ke kanan. Kalau Arabnya dari kanan ke kiri, ya. Kolamun artinya pulpen atau pena. Kurosatun artinya buku tulis. Baitun artinya rumah. Madrasatun artinya sekolah. Masjidun jelas masjid. Dan terakhir 6 saatun artinya jam. Oke. Nah, silahkan kalian buat 6 kosakata ini menjadi seperti yang Mister tuliskan di bagian atas. Hadza kitabun, zalika kitabun. Untuk kata benda yang muzakkar, hadhihi hakibatun, tilka hakibatun. Untuk kata benda yang muannas. Nah, tentukan dari 6 kosakata ini mana dulu yang muzakkar dan mana yang muannas. Kemudian sesudah kalian dapat menentukan muzakkar dan muannasnya, maka gunakan kata isyarat yang sesuai. Oke, silahkan dalam waktu yang tersisa gunakan untuk evaluasi ini, ya. Kalau ada yang masih belum paham, boleh langsung tanyakan ke Mister. Mister tulisannya nggak jelas misalnya. Oh iya betul, nah, betul tulisannya salah. Kurrosatun, setelah ro itu ada alif. Nah setelah ro itu ada alif. Mister lupa. Kurrosatun, setelah ro ada alif. Yang nomor 2, kolamun kurrosatun. Nah kurrosatun setelah ro ada alif. Ya, Mister tuliskan aja yang betulnya di atasnya. Kurro
Nah, yang di atas yang benar ya. Qurra'atun. Setelah ro ada alif. Oke. Nah, sambil Mister buatkan aja langsung ininya, Google Classroom-nya ya. Halaman. Bukan terserah. Oh, dua-duanya harus ini dan itu. Gunakan ini dan itu. Ya, gunakan ini dan itu. Bukan salah satunya. Gunakan dua-duanya, Rifka. Tentukan dulu muzakkar atau muannasnya. Setelah itu buat kalimat dengan kata isyarat ini dan kata isyarat itu. Oke, thank you Rifka. Mister buatkan halaman Google Classroom-nya untuk kalian mengupload tugas tertulis itu. Ya. Kalau biasanya kan ada note ya, tugas note. Nah, sekarang tugas ini. Nanti Mister akan upload rekaman ininya, rekaman Zoom kelasnya di Google Classroom juga. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Mister ya. Iklan Mister iklan. 24 kurang 2 22. Oke, jumlahnya 22 ya. Harus saya ini. Hari ini tanggal 26. Berarti ya. Nah, ada 7 grade. Oke. Tapi semesternya masih semester ganjil ditulis.
Oke, sudah Mister ini apa? Apa tadi? Mister siapkan di Google Classroom halaman untuk mengupload tugasnya ya. Seperti biasa, foto tugas kalian dengan tampilan sebaik-baiknya ya. Cahayanya jelas biar bisa dibaca gitu. Dan upload tugasnya di Google Classroom biar Mister segera bisa evaluasi. Oke? Ada lagi yang ditanyakan mengenai materi ini atau terlalu susah misalkan? Nah, penjelasan Mister ribet, ya, bertele-tele misalkan, boleh sampaikan di bagian mana biar nanti Mister koreksi. Jelas semuanya ya? Alhamdulillah kalau jelas. Jadi yang ingin Mister tekankan adalah kalian untuk bisa memahami bahasa Arab dengan baik dan benar harus betul-betul menguasai kata dasar tersebut, yaitu muzakkar dan muannas. Kalian harus betul-betul bisa membedakan kata benda yang mana muzakkar dan mana kata benda yang muannas. Itu basic sekali ya, yang paling dasar sekali. Yang mana kalau kita tidak bisa memahami kata benda tersebut dengan baik dan benar, maka mustahil untuk bisa menguasai atau memahami lah bahasa Arab. Ya, itu yang paling dasar ya, mengetahui mana benda muannas, mana benda muzakkar. Kenapa? Karena bahasa Arab dibangun dari konsep muzakkar dan muannas itu. Nanti kalau kita bicara kata kerja, akan ada kata kerja untuk laki-laki dan ada kata kerja untuk perempuan. Kalau kita berbicara sifat, maka nanti ada sifat untuk laki-laki dan ada sifat untuk perempuan. Kalau kita bicara apalagi kata sambung, ya, kata hubung, nanti ada kata hubung khusus untuk laki-laki dan ada kata hubung khusus untuk perempuan. Ya, banyak pembahasan-pembahasan bahasa Arab yang tidak pernah luput dari muzakkar dan muannas ini. Pasti ada disebutkan muzakkar dan muannas. Ya. Oleh karena itu, keterampilan dasar ini harus betul-betul bisa kita kuasai mulai dari sekarang. Ya, mulai dari sekarang kalian harus terbiasa membedakan kata yang mana muzakkar dan kata yang mana muannas. Harus betul-betul itu. Ya. Insya Allah perlahan-lahan ya, perlahan-lahan. Oke, sudah semua atau ada yang masih mengerjakan? Modul ini ada nggak kalian di ini? Kalian punya tidak modul ini? Kalau tidak nanti Mister bagikan di Google Classroom. Ada tidak Mister Zam memberikan modul ini untuk kalian? Ya, ini ada yang tulis. Oke, nanti Mister bagikan kalau begitu ya. Di Google Classroom nanti Mister sertakan file ini di Google Classroom kalian. Oke, itu yang bisa Mister sampaikan pada kesempatan kali ini. Sorry Mister tadi terlambat. Ya, thank you Miss siapa ini yang hostnya mengingatkan. Demikian yang bisa Mister sampaikan pada kesempatan dan pertemuan kali ini. Salah hilap mohon maaf. Untuk lebih sempurnanya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.